Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para santri Pesmadin Febi Yayan Surakarta yang saya banggakan, alhamdulillah kesempatan pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang usul fikih. Materi ini saya ambil dari buku yang saya tulis sendiri, yaitu buku Saku Usul Fikih, ya, yang nanti kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik untuk kita kaji, dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Topik itu antara lain, yang pertama adalah kita nanti mengaji syariah, fikih, dan usul fikih, yaitu bagaimana konsep syariah, definisi, penjabaran, dan juga fikih, juga usul fikih. Apa korelasi antara ketiga istilah tersebut? Yang kedua, nanti kita akan ngaji tentang hukum mahkum alaih dan juga mahkum fih. Ya, dari sisi definisinya, penjelasannya, dan juga contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah kita akan mengaji tentang hukum taklifi. Ya, bagaimana tentang hukum taklifi itu, apa isinya, apa jenisnya, dan korelasinya dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, ngaji hukum wad'i, ya. Dan yang terakhir, kita akan mengaji tentang apa itu maqasidus syariah dan bagaimana kita aplikasikan maqasidus syariah itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih berkahnya ngaji kita usul fikih ini, saya mengajak kita membaca dulu surat Al-Fatihah. Ya, kita khususkan untuk para guru kita, khususnya para guru usul fikih dan juga guru-guru kita yang lainnya. Semoga keberkahan ilmu mereka bisa kita dapatkan ketika kita mengaji usul fikih ini. Bi barakati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santri Pesmadin yang saya banggakan, untuk selanjutnya kita masuk membahas tentang definisi syariah, fikih, dan juga usul fikih. Secara terminologi, istilah syariah itu ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Nah, di sini kita menemukan satu lafaz tentang syariah, ya. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan syariah adalah satu peraturan global yang sangat besar, yang sangat lengkap, yang itu adalah, kata lain adalah agama, gitu ya. Kita lihat terjemah atau arti dari ayat ini, ya. Kemudian kami jadikan kamu di atas satu syariat atau satu peraturan dari urusan agama itu, ya, minal amr, dari urusan. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu, wala tattabi'ahu alladzina la ya'lamun, dan janganlah kalian itu mengikuti, ya, hawa nafsu orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, oleh karena itu ada satu konsep besar, ya, tentang perbedaan makna syariah, fikih, dan juga usul fikih. Jadi syariah itu adalah satu gambaran besar, ya, satu konsep besar tentang sekumpulan teori, sekumpulan konsep, dan juga sekumpulan aturan-aturan. Oke, jadi itulah disebut dengan agama Islam kita ini. Maka suatu saat kita pernah mendengar misalkan ada namanya syariatnya Nabi Musa, ya. Ada syariatnya Nabi Isa, gitu. Dan juga ada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang disebut dengan syariat dalam arti kata agama Islam kita ini. Ya. Kemudian apa korelasinya dengan fikih dan usul fikih? Kalau kita lihat konsep ini, oke, usul fikih ini adalah satu jalan, ya, satu metode,
satu metodologi. Ya. Bagaimana ketika gambaran besar syariah ini kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang pernah saya sampaikan dalam di kelas ya ataupun di seminar-seminar yang lain, bahwa syariah ini sifatnya adalah sangat umum sekali, mujmal ya, sangat sangat global, universal. Nah, untuk memahami keglobalan syariah itu, maka perlu cara atau metode untuk membuatnya rinci ya, untuk membuatnya bisa dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka perlu di situ yang disebut dengan usul fikih. Nah, hasilnya nanti ya metode usul fikih ini itulah disebut dengan fikih. Oke, kita kasih aplikasi contoh misalkan ya. Agama Islam besar, oke, di situ ada Al-Quran sebagai sumber hukumnya, ada Al-Hadis dan juga ada Ijtihad, nanti akan kita bahas lebih rinci lagi. Kemudian di situ ada ayat-ayat Quran. Ayat Quran itu kan menjelaskan secara mujmal ya, secara global. Nah, bagaimana supaya ayat-ayat itu kemudian menjadi satu konsep hukum fikih? Ya. Contoh sederhana bagaimana tata cara sholat. Sholat kan fikih ya, disebut dengan fikih ibadah. Maka di situ perlu yang dinamakan dengan usul fikih. Oke. Nah, maka di situ juga nanti akan muncul yang disebut dengan mazhab, ya, mazhab atau golongan atau kelompok yang sangat populer di antara kita atau di Indonesia. Ya, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi dan juga ada mazhab Maliki. Ya. Nah, jadi keempat mazhab itulah yang kemudian mereka sangat concern untuk membahas tentang usul fikih. Ya, dan nanti akan menghasilkan fikih tentang sholat itu. Nah, kadang terjadi di antara umat muslim kita itu, ya fikihnya ini berbeda-beda ya. Ada tata cara sholat yang berbeda ya. Misalkan ada yang sebelum sholat itu kita membaca usolli fardhul maghrib, misalkan begitu. Ada yang tidak juga, tidak perlu usolli, tetapi niatnya langsung takbiratul ihram dan itu ada di dalam hati. Nah, itu adalah fikih ya. Jadi ada yang usoli, ada yang tidak usoli, itu adalah fikih. Nah, dari mana mereka mendapatkan fikih itu? Nah, dari syariah itu ya. Ada dari ayat Quran, dari hadis gitu. Nah, kemudian apa cara untuk mendapatkan bentuk fikih dari syariah itu? Nah, itulah disebut dengan usul fikih. Ya, jadi usul fikih itu adalah metodologi, cara bagaimana menemukan fikih yang bersumber dari syariah agama Islam kita yang sangat global tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, ya, karena tadi saya sebutkan syariah ini adalah bentuk agama Islam kita ini, maka selanjutnya ada satu konsep rukun agama, ya, yang saya sebut dengan rukun agama. Dari mana konsep rukun agama ini? Nah, ini ada satu hadis yang menjadi dasar epistemologi daripada konsep rukun agama ini. Ya, kalian para santri mungkin pernah mengaji ya tentang satu kitab tipis itu namanya kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang hadisnya cuma 40 ya, 41 ya aslinya itu. Nah, di hadis kedua ya, kalian kalau ngaji kitab itu akan menemukan di hadis kedua itu ada teks hadis ini ya. Cerita ini kan cerita ya, ada satu cerita bagaimana Umar menyampaikan suatu hari ya, kita sedang duduk bersama Rasulullah SAW ya, kemudian datang seorang laki-laki yang serba putih ya, bajunya putih, rambutnya putih, bersih gitu. Dan orang-orang tidak tahu, tidak kenal ya siapa dia gitu. Jadi orang asing ya. Kemudian tiba-tiba datang dan tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Ini aneh. Ya, di padang gersang Arab waktu itu ya, belum ada driver online ya, belum ada Gojek, belum ada sebagainya itu ya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian putih, tidak dikenal, tetapi tidak ada tanda-tanda
perjalanan jauh. Harusnya kan keringetan gitu ya, kemudian bajunya lusuh atau baju putihnya itu terkena debu dan sebagainya. Ternyata itu tidak. Nah, kemudian anehnya lagi langsung bertanya kepada Rasulullah ya. Qala Muhammad, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Nah, jelaskan kepadaku tentang Islam. Nah, kemudian Rasul berkata, al-Islamu huwa anta syahada an la ilaha illallah, terus ya, kemudian itu menjadi konsep rukun Islam. Ya, kita mengenal itu ada rukun Islam yang 5 ya. Selanjutnya setelah selesai Rasul menyampaikan rukun Islam 5 itu, si orang putih tadi berkata, "Shadaqta, benar engkau Muhammad," gitu. Nah, ini aneh lagi kan? Sudah orang asing itu nanya kepada Nabi Muhammad dan juga dia membenarkan. Oke, jadi kayak mau ngetes gitu ya. Selanjutnya nanya lagi, "Fa akhbirni anil iman." Kalau tentang iman apa? Bagaimana? Nah, Rasul menjawab, iman adalah, nah ini ya, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli dan selanjutnya. Maka itu udah jadi konsep rukun iman. Iman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, pada hari kiamat, ya, kepada qada dan qadar. Itu udah menjadi rukun iman. Selesai itu Rasul menjawab, si orang putih tadi bilang lagi, "Shadaqta, benar engkau Muhammad." Lanjut lagi, nanya lagi satu lagi. "Fa akhbirni anil ihsan." Oke, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Rasul menjawab, ya, al-ihsanu huwa an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau menghamba kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Terus gimana kalau nggak melihatnya, nggak bisa melihat, kita kan kita tidak bisa melihat Allah. Nah, maka ada solusinya. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka, gitu kata Rasul. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah itu pasti melihat kita. Nah, itu adalah konsep daripada ihsan. Nah, ya, selanjutnya dibenarkan lagi seorang putih tadi, shadaqta, benar kayak gitu. Nah, baru selanjutnya orang putih tadi itu menjelaskan tentang, nanya lagi, "Fa akhbirni anis-sa'ah." Nah, ini ya. Jelaskan kepadaku tentang hari kiamat, as-sa'ah. Rasul menjawab juga bahwa mal mas'ul anha bi'a'lama minasail. Yang nanya ini lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, ya, kata Rasul begitu. Maka dia tanya lagi terus, ya kalau gitu Pak akhbirni anil amaratiha, ya udah tentang tanda-tandanya aja gitu kan. Kemudian Rasul menjawab beberapa tanda-tanda tentang kiamat itu. Nah, kita skip sampai situ. Nah, yang terkait dengan rukun agama adalah dari terakhir ini ya. Kemudian Umar bertanya kepada Umar ditanya oleh Rasulullah, "Hai Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang datang?" kan gitu. Kata Umar, "Nggak tahu ya Rasulullah." Gitu. Maka Rasul menjawab, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Nah, yang datang tadi itu adalah Jibril, ya, datang kepada kalian untuk yu'allimakum dinakum, untuk mengajarkan tentang agama kalian. Nah, ini kita kasih garis bawah ya, kita kasih bold di sini bahwa Jibril itu mengajarkan konsep iman, konsep Islam dan konsep ihsan yang tadi dijabarkan oleh Rasulullah dalam rangka apa? Yu'allimakum dinakum, dalam rangka menjelaskan tentang agama kalian. Nah, maka inilah yang kemudian menjadi dasar epistemologi sebagai konsep rukun agama. Ya, kita tahu ada 3 tadi itu dari hadis Rasul ya. Islam, iman, ihsan. Nah, sekarang kita bedah secara ilmiah nih. Metodologinya nanti ada 4 level ya. Yang pertama dari sisi keilmuan. Ya, Islam itu tadi yang Rasul sampaikan tentang sholat, syahadat, ya, zakat, puasa dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan fikih. Maka nanti ada fikih ibadah ya tentang sholat, ada fikih muamalah tentang ekonomi, ada fikih munakahat tentang pernikahan, ada fikih jinayah, ada fikih siasah. Nah, jadi sangat lengkap fikih itu. Nah, itu disebut dengan fikih dan itu adalah bagian daripada konsep Islam yang Rasul tadi sampaikan. Nah, kemudian secara proses
Nah, tadi ya, untuk mencapai fikih itu kita perlu metodologi, proses, yaitu disebut dengan usul fikih. Itu ya. Nah, ada sekelompok orang yang concern fokus dalam membahas tentang fikih itu, tentang usul fikih itu. Nah, itu disebut dengan mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Nah, inilah mazhab. Nah, yang menarik dari sisi sifat ya. Kalau fikih itu nanti sifatnya adalah fleksibel. Fleksibel itu artinya bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan konteks atau kondisinya. Nah, kita akan bahas itu nanti dalam hukum taklifi dan hukum wad'i ya. Yang kenapa hukum itu atau fikih itu bisa fleksibel. Nah, dalam video selanjutnya akan saya bahas tentang itu. Nah, selanjutnya dulu ya, tambahan. Bagaimana dengan iman? Nah, iman itu secara keilmuan nanti disebut dengan akidah. Ya. Atau ilmu tauhid. Nah, bahasa lainnya itu. Kemudian nanti prosesnya ada usuluddin. Ya. Maka kita di kampus ini, Yayan Surakarta, punya namanya Fakultas Usuluddin. Nah, ini adalah bagaimana seharusnya fakultas itu nanti membahas tentang akidah, tentang tauhid, ya, tentang keimanan. Nah, secara teknis tadi orang atau lembaga yang concern terhadap tentang iman itu, ya, adalah namanya disebut dengan firqah. Firqah itu banyak sekali ya, bahkan kata Rasulullah kan ada 73 golongan. Nah ya, 73 golongan firqah yang semuanya sesat, hanya satu yang selamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, alhamdulillah kita semua ya di Indonesia ini, alhamdulillah semua ormas, hampir semua ormas yang itu adalah mengklaim dirinya ahli sunnah wal jamaah. Nah, yakinlah itu adalah termasuk dalam firqah yang selamat itu. Al-firqah an-najiyah, firqah yang selamat. Nah, sifatnya kalau firqah ini, ya dalam keimanan ini sifatnya paten, nggak boleh berubah-ubah. Itu ya. Misal hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan. Besok mau nyoba-nyoba Khawarij gitu ya. Khawarij kan agak kasar, kaku ya. Nanti kayak ISIS misalkan gitu kan. Nah, itu Khawarij ya, yang mudah mengkafirkan orang ya, karena pemikirannya beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu nggak boleh. Atau besoknya mau Mu'tazilah misalkan ya. Besoknya lagi mau Jabariyah, mau Qadariyah. Itu nggak boleh seperti itu. Harus paten. Kalau sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah, itu saja akidah. Ya, atau kalau ingin lebih antar akidah lain ya, misalkan hari ini mau Muslim, Islam ya. Besok nyoba-nyoba ke gereja lah gitu ya, mau ikut kebaktian dan sebagainya atas alasan toleransi misalkan. Nah, itu hati-hati. Ya, tidak boleh seperti itu karena akidah itu sifatnya paten, tidak bisa berubah-ubah. Ya, hal itu pernah terjadi pada masa Rasulullah ya. Ada orang Quraisy atau Yahudi ya mengajak kepada Rasulullah diplomasi ya, melobi kepada Rasulullah, Rasul Muhammad, ya udahlah hari ini kamu boleh sholat, besok ikut aku, misalkan menyembah berhala dan sebagainya. Maka muncullah surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, itu adalah kajian tentang iman ya, sifatnya paten, tidak boleh berubah-ubah. Terakhir tentang ihsan ya. Nah, ihsan ini tentang etika ya. Karena secara keilmuan disebut dengan tasawuf atau akhlak ya nanti secara aplikasinya. Nah, prosesnya dalam istilah tasawuf itu disebut dengan ada riyadhah, latihan-latihan bagaimana supaya tasawufnya, ilmu tasawufnya itu betul-betul bisa membumi ke dalam diri ya, masuk ke dalam esoteriknya manusia ya, secara ke dalam hati dan jiwa dan juga raga. Nah, maka kadang tasawuf juga disebut sebagai mysticism ya, mysticism karena itu adalah ilmu yang ada dalam jiwa kita yang abstrak gitu. Nah, secara lembaga teknis ya, kelompok-kelompok atau orang yang membahas, mengkaji tentang ilmu tasawuf ini adalah disebut dengan thoriqah. Oke. Banyak kita mendengar membahas tentang thoriqah ya, ada thoriqah Qadiriyah, thoriqah Saziliyah, thoriqah Naqsyabandiyah misalkan ya. Kemudian thoriqah-thoriqah yang lain. Nah,
asalkan thariqah itu adalah thariqah yang mu'tabaroh, ya, yang sesuai dengan aturan fikih dan aturan akidahnya. Nah, itu adalah thariqah mu'tabaroh. Oke, itu adalah baik. Nah, maka sifatnya tasawuf ini, sifatnya ihsan ini adalah super fleksibel. Jadi semuanya bisa berubah-ubah. Jadi bahkan ada gabungan, misal gabungan antara thariqah Qadiriyah bergabung dengan thariqah Naqsyabandiyah, maka menjadi thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya. Nanti gabung lagi dengan Khalidiyah misalkan. Jadi thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jadi itulah fleksibel. Sekali lagi, asalkan ihsan ini sesuai dengan iman dan Islam, maka itu berarti dia disebut dengan thariqah mu'tabaroh. Nah, kesimpulan dari konsep ini adalah kita selaku umat muslim, ya, yang menjadi muslim wasyatiyah, muslim yang moderat, itu harus melaksanakan ketiga konsep ini. Ya, tidak boleh kita hanya Islam saja, fikih saja diunggulkan, dikaji, tanpa kita ngaji akidah dan juga ngaji tasawuf. Atau sebaliknya, hanya akidah saja yang dipahami, ya. Tasawuf, akhlak, fikihnya tidak, itu juga tidak bisa. Atau ihsan tasawuf saja yang digeluti tanpa dia belajar fikih dan akidah, itu juga tidak bisa. Jadi semuanya harus integral, semuanya harus bisa dipelajari antara Islam, iman dan ihsan. Maka itulah sebuah konsep rukun agama yang nanti menjadi sebuah agama yang sempurna, ya. Itulah disebut dengan agama yang syamilah, agama yang sempurna, itu ya. Nah ini, jadi rukun agama itu terdiri dari Islam, iman dan ihsan. Baik, itu dalam kita ngaji antara korelasi, ya, kita kembali ke sini, ya. Korelasi antara apa itu syariah. Oke, syariah itu adalah gambaran agama kita yang besar ini. Ya, fikih adalah produk dari syariah itu dalam bagian hukum-hukum, ya, yang itu adalah nanti akan mengatur tentang fisik kita, ya, tentang bagaimana cara kita beribadah, sholat, zakat, puasa, gitu, ya. Nah, itu adalah fikih. Oke. Nah, usul fikih adalah caranya untuk kita masuk menemukan bagaimana konsep fikih itu, ya. Kalau kita kaitkan dengan konteks ekonomi, sama juga, ya. Misalkan dalam syariatnya kita diperintahkan oleh Allah itu untuk saling tolong menolong, ya, dalam masalah ekonomi, ya. Kita ta'awun, saling membantu. Nah, maka nanti ada fikihnya, ada fikih muamalat, ada fikih bisnis, itu, ada fikih manajemen, ya, ada fikih perbankan, ada fikih akuntansi dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menemukan fikih akuntansi itu? Bagaimana cara menemukan kita fikih manajemen, bisnis, nah, fikih muamalah? Nah, kita perlu disebut dengan usul fikih. Seperti apa usul fikih yang kita perlukan? Akan kita bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.